Pengawasan ketenagakerjaan. Kali ini saya akan membuat video slideshow dari file yang ditulis oleh Bapak Syamsul Bahri, sarjana hukum. Ini kami didapat saat mengikuti Binwasnaker di Jakarta. Oke, kita lanjut. Hubungan industrial. Di sini ada penjelasannya bahwa suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, unsur pekerja atau buruh, dan pemerintah. Jadi ada 3 tripartit, 1 pengusaha, 2 pekerja atau buruh, 3 pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke. Hubungan industrial terdiri dari serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, misalnya semacam asosiasi pengusaha ya, yang kita sering kenal, yang umum tuh APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian lembaga kerjasama bipartit, itu 2 pihak, berarti misalnya antara perusahaan dan pekerja, atau lembaga kerjasama tripartit, misalnya perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Kemudian peraturan perusahaan atau kita sebut PP atau PKB untuk perjanjian kerja bersama yang dibuat dengan serikat pekerja tentunya di perusahaan tersebut. Kemudian peraturan-peraturan terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial atau PHI ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Fungsi pelaksana hubungan industrial di dalamnya misalnya pemerintah menetapkan kebijakan. Kita slideshow-nya suaranya dikecilin dulu. Oke, lanjut. Pemerintah menetapkan kebijakan, kemudian memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan. Nah, di sini melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan dari Disnaker atau Disnaker provinsi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan atau kelanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian dari sisi pekerja atau buruh, fungsi pelaksana hubungan industrial yang pertama dari sisi pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Kemudian menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Nah, ini perlu digarisbawahi, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Jadi kalau produksi justru terkendala berarti tidak jaga ketertibannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyalurkan aspirasi secara demokratis. Jadi tersalurkan, tidak rumit. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Dan yang kelima, ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pengusaha dan organisasi pengusaha
apa dalam hal ini? Menciptakan kemitraan tentunya dengan para pekerja, dengan pemerintah, kemudian mengembangkan usaha demi kelancaran usaha, memperluas lapangan kerja untuk menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan baik kepada pekerja atau buruh secara terbuka, secara demokratis dan berkeadilan, serta kepada seluruh anggota keluarganya tentunya ya, di pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu satu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di video sebelumnya saya pernah upload P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kerja, P2K3 ya, Panitia Pembina Keselamatan Kerja. Nah, kemudian ada lagi di pengaturannya ketenagakerjaan itu diatur oleh Undang-Undang UAP tahun 1930. Makanya pengawas kalau datang ke perusahaan yang ditanyakan itu adalah norma-norma, izin-izin yang terkait diatur di undang-undang di sini. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Ya, saat ini meskipun bisa dijalankan dengan WLKP, jadi waktu Pak Menteri Tenaga Kerja pada Hiri membuat aplikasi wajib lapor secara online, sampai sekarang WLKP udah terkoneksi dengan Sinas, dengan OSS NIB, jadi lebih mudah ya. Tapi dasarnya adalah ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. Kemudian tentang jam sostek, kalau ini belum update ya di file ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang jam sostek yang udah diperbarukan dengan undang-undang terbaru terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jadi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKI dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk PP, Kepres, dan Permenaker. Oke, next. Apa saja sih yang kita temuin di dalam ketenagakerjaan ini? Beberapa hal, yaitu wajib lapor, kemudian pelatihan tenaga kerja, hubungan kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, perlindungan upah, jaminan sosial tenaga kerja, misalnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di mana terdiri dari misalnya BPJS Ketenagakerjaan ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta jaminan pensiun. Kemudian di BPJS Kesehatan adanya jaminan kesehatan, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, atau Kartu Indonesia Sehat, KIS ya, gabung semua. Kemudian kebebasan berserikat bagi pekerja atau buruh. Kemudian penempatan tenaga kerja yang meliputi wajib lapor lowongan pekerjaan, penempatan tenaga kerja dalam negeri, misalnya AKAL dan AKAD, penempatan tenaga kerja luar negeri, baik pra, selama, dan purna penempatan, kemudian penempatan atau penggunaan tenaga kerja asing. Selanjutnya perlindungan pekerja perempuan, kemudian perlindungan pekerja anak, keselamatan kerja umum, keselamatan kerja mekanik, listrik, pesawat uap, bencana bertekanan, kemudian keselamatan kerja konstruksi dan bangunan, keselamatan kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kemudian kesehatan kerja, keselamatan kerja, lingkungan dan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, kemudian pencegahan HIV atau AIDS di tempat kerja atau perusahaan.
Mungkin ini perlu diupdate ya, karena sekarang kan lagi era COVID ya, era pandemik ya. Ini mesti juga ini menjadi kepedulian di era 2020 ini, masuk kepada norma ketenagakerjaan. Datus merupakan satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama lain dan dalam melindungi hak tenaga kerja. Kemudian apa aja sih sanksi yang diberikan oleh pihak pengawasan jika adanya temuan-temuan? Ya, sanksinya dapat berupa sanksi administratif, juga sanksi keperdataan, dan juga sanksi pidana yang paling terakhir. Akan tetapi pihak pengawas ketenagakerjaan itu sifatnya adalah pembinaan, wasnaker, pengawasan dan pembinaan dari tenaga kerja, dinas tenaga kerja atau kementerian ketenagakerjaan, sehingga perusahaan akan diajak untuk memenuhi hal-hal yang belum terpenuhi, ataupun pihak pekerja juga sama seperti itu. Kita lihat pencegahan pelanggaran. Pencegahan pelanggaran dilaksanakan melalui pemeriksaan. Jadi agar perusahaan tidak melanggar, maka pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pengawas ketenagakerjaan melakukan pencegahan pelanggaran dengan melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan, tentunya secara bergilir. Mungkin terbatas jumlah personilnya, sementara perusahaannya banyak, sehingga ya mungkin 1 kali dalam 1 tahun pun udah bagus itu ada pemeriksaan. Nah, apa yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran ini? Pihak pengawas dilaksanakan melalui pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di perusahaan atau tempat kerja, dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja atau buruh yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai standar pemeriksaan dan pembinaan yang telah ditetapkan sebagai tindakan yang bersifat preventif. Jadi ada tindakan preventif dulu, tidak langsung tiba-tiba dipidanakan, tidak ya. Dan yang selanjutnya adalah penindakan hukum. Penindakan hukum jika setelah ada pembinaan tentunya dilaksanakan melalui proses penyidikan oleh PPNS. Jadi penyidik pegawai negeri sipil ya yang menangani ini. Dari PPNS ketenagakerjaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai tindakan represif dalam tindakan pembinaan tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Jadi kalau pembinaan udah disarankan, udah disampaikan ke pengusaha oleh para pengawas, biasanya di dalam nota akta pengawasan kemudian tidak dilakukan, yang pelanggarannya berupa pelanggaran pidana. Mungkin di video selanjutnya atau di yang akan datang akan juga kita buat kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, apa-apa aja sih sanksi yang sifatnya pidana, yang sifatnya perdata, itu apa aja sih, pasal yang mana aja, mungkin nanti perlu kita buatkan untuk kita kaji bersama-sama. Oke, kita lihat selanjutnya. Dasar-dasar pengawasan ketenagakerjaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan Konvensi ILO ya Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan di industri dan perdagangan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Peraturan 03/Menteri/1984 tentang pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Instrumen utama pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Pertama adalah pengawas ketenagakerjaan, pegawai teknik berkeahlian khusus. Biasanya mereka juga paham
dengan regulasi, dengan aturan-aturan, dengan peraturan-peraturan hukum perundang-undangan. Mereka biasanya memiliki keahlian khusus, ditunjuk oleh menteri dan diserahi tugas mengawasi serta menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 1951 tentang pengawasan perburuhan. Kemudian pengawas ketenagakerjaan melaksanakan perwakilan fungsi negara dalam pengawasannya. Jadi mereka itu adalah berperan sebagai kepanjangan negara, melaksanakan fungsi negara dalam hal regulasi, penerapan aturan-aturan ketenagakerjaan. Jadi pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. Oke, lanjut. Tujuan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan adalah: 1. Memastikan apakah hubungan kerja, pekerja atau buruh dengan pengusaha bersifat tetap atau tidak tetap. Kita tahu hubungan pekerja itu ada yang waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, PKWT dan PKWTT. Adanya pengawas itu memastikan hubungan kerjanya itu mereka itu tetap atau tidak tetap, itu satu. Kemudian yang kedua, apakah hak-hak dari pekerja atau buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama diberikan oleh pengusaha dipenuhi atau tidak, itu ya. Nah, tugas pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja, melakukan pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja atau buruh secara lisan dan tertulis melalui nota pemeriksaan, biasanya di akta pengawasan tadi. Melakukan pengecekan pelaksanaan nota pemeriksaan, apakah akta pengawasan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Kemudian membuat nota berikutnya atau nota kedua setelah dievaluasi dari temuan di nota pemeriksaan pertama tadi. Kemudian yang berikutnya, materi nota pemeriksaan. Para pengawas biasanya menjelaskan masalah yang ditemui dalam pemeriksaan di perusahaan tempat kerja. Misalnya, biasanya yang paling ditanyakan pertama adalah jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja laki-laki, jumlah tenaga kerja perempuan, kemudian persentase dari karyawan tetap, karyawan kontrak, dari total karyawan ini berapa persen karyawan tetap atau berapa orang, kemudian berapa karyawan kontrak. Kemudian mereka akan mengevaluasi yang diberikan perjanjian kerja kontrak itu atau PKWT itu untuk posisi-posisi yang dibenarkan oleh peraturan atau tidak. Jadi itu nanti akan menjadi pemeriksaan para pengawas ketenagakerjaan. Kemudian juga akan diperiksa surat perjanjian kerjanya atau perjanjian kerjanya seperti apa isinya. Kalau yang kontrak itu batas waktunya, startnya kapan, endingnya kapan, kemudian udah benar atau tidak, ada pelanggaran enggak dari masa kerjanya atau kontraknya. Karena kita ketahui bahwa PKWT itu paling lama maksimal 2 tahun. Jadi kalau ada satu kali tanda tangan langsung 3 tahun itu jatuh menjadi karyawan PKWTT atau karyawan tetap gitu, kalau kita lebih familiar. Kemudian menjelaskan peraturan yang mengatur. Jadi aturan-aturan, regulasi-regulasi terkait disampaikan oleh para pemeriksa itu jika pihak perusahaan ada yang belum paham atau yang belum tahu. Kemudian juga menjelaskan cara pelaksanaan peraturan yang mengatur. Misalnya bagaimana menghitung lembur misalnya.
Jam pertama lembur di hari biasa, berhitungnya bagaimana, kemudian hitung jam keduanya bagaimana, hitung lembur di hari libur dari jam pertama seperti apa. Itu nanti mereka akan tanyakan. Jika pihak perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh pihak perusahaan, tidak paham, tidak bisa menerapkan, tentunya akan diberikan pembinaan, diberikan penerangan-penerangan untuk dilakukan. Tetapi kalau udah paham atas evaluasi pengawas sebelumnya tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai aturan, maka tentunya disinilah fungsi negara lewat pengawasan, menegur, meluruskan, dan untuk dilakukan sesuai peraturannya. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan cara pelaksanaan peraturan yang mengatur serta memberikan batas waktu pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya struktur skala upah dari 2017 atau 2018 belum dibuat sampai sekarang, maka dikasih waktu biasanya pengawas dalam waktu sekian bulan harus selesai. Misalnya mereka ajarkan, mereka arahkan, dan suruh buat seperti itu. Kemudian apa saja sih sanksi yang diberikan? Misalnya sanksi administratif pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan. Yang pertama adalah dalam hal pengusaha atau lembaga tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian dalam hal perizinan, misalnya izin listrik, izin bejana bertekanan, izin pesawat angkut, izin lift, izin dan lain sebagainya. Kemudian pelatihan-pelatihan, penempatan tenaga kerja. Maka pengawas ketenagakerjaan membuat laporan atau rekomendasi skorsing. Atau bahkan kalau administratif itu bisa mencabut izin. Jadi izin perusahaannya, dalam hal ini induk ini bisa dicabut. Kemudian pengesahan, penunjukan sertifikasi dan lain-lain bisa dicabut. Selamat pagi, Om Data Sempa. Oke, yang berikutnya sanksi administratif. Yang kedua adalah berdasarkan laporan atau rekomendasi pengawas ketenagakerjaan, maka penerbit izin, pengesahan, penunjukan sertifikasi dan lain-lain melakukan skorsing atau mencabut izin pengesahan, penunjukan sertifikasi dan lain-lain. Contoh misalnya di perusahaan itu terdapat AK3U, ahli K3, ahli keselamatan dan kesehatan kerja, namun di perusahaan tersebut padahal karyawannya lebih dari 100 orang dan potensi risiko kecelakaannya tinggi, tidak dibuat P2K3 atau organisasi P2K3, panitia pembina keselamatan kerjanya tidak dibuat, padahal ada AK3 umum. Ini pengawas akan menegur keras, akan bisa saja mencabut sertifikasi AK3U tersebut dari PIC perusahaan yang ada di sana, seperti itu. Kemudian selanjutnya penerapan sanksi perdata. Hal-hal apa sih yang diberikan sanksi perdata oleh pengawas ketenagakerjaan? Dalam hal pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat keperdataan, maka penyelesaian selanjutnya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Jadi kalau kita sering dengar serikat pekerja atau serikat buruh yang bisa beracara di pengadilan itu, selain para advokat ya,
para pengurus serikat juga mereka bisa beracara di sana tentang acara perdata, berbicara tentang keperdataan undang-undang ketenagakerjaan, tentunya di pengadilan PHI. Karena ini udah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Contoh, dalam nota pemeriksaan dinyatakan 1. PKWT beralih menjadi PKWTT, misalnya atas temuan tersebut, misalnya pengawas menemukan kontrak yang terus-terusan, kontrak pertama setahun, habis perpanjang setahun jadi 2 tahun, habis kontrak lagi setahun, 3 tahun, habis kontrak lagi setahun. Nah, peristiwa tersebut menurut para pengawas berdasarkan aturan atau regulasi yang menjadi acuan itu jatuh menjadi karyawan tidak tetap atau kita sebut karyawan tetap atau permanen. Maka mereka membuatlah nota pemeriksaan seperti di bawah ini. PKWT beralih menjadi PKWT, terlampir datanya. Kemudian hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan pemborongan pekerjaan, misalnya ada outsourcing, ada temuan jenggal, maka mereka akan membuat nota beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Jadi buat para perusahaan yang menggunakan outsourcing, kalau kurang hati-hati dan tidak memenuhi regulasinya, itu mereka yang dipekerjakan oleh outsourcing bisa berubah menjadi tenaga kerja perusahaan. Apa saja regulasinya tunggu di video saya selanjutnya. Kemudian lanjut yang ketiga, sanksi perdata yang ketiga, hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Ini sanksi perdata. Jadi efek-efeknya kalau dikasih sanksi ini, yang tadinya perusahaan punya karyawan 100, kemudian dia outsourcing 50 orang, kalau dapat sanksi ini yang 50 orang seandainya diberikan menjadi karyawan perusahaan, jadi karyawan perusahaan berubah menjadi 150 orang kalau kurang hati-hati ya. Oke, selanjutnya, nah ini sanksi pidana. Apa saja sih penerapan sanksi pidana? Yang paling penting nih, pertama, dalam hal pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana dan pelaksanaannya telah diperintahkan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam nota pemeriksaan kedua, maka dilakukan penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan. Jadi tidak langsung dipidanakan, tapi ada prosesnya seperti itu. Kemudian setelah selesai dilakukan penyidikan, berkas perkara dianggap lengkap, hasil penyidikan dilimpahkan oleh PPNS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri melalui kepolisian. Jadi tetap melibatkan lembaga Polri dalam hal ini untuk meneruskan berkas hasil penyidikan dari PPNS ini untuk diserahkan ke kejaksaan. Jika lengkap, kemudian masuk daftar ke pengadilan, pemeriksaan berkas pengadilan di depan hakim, pemeriksaan saksi, dan seterusnya sampai ingkrah. Baru di situ sanksi pidana akan diterima oleh pihak pengusaha. Tentunya ini setelah dilakukan tahap awal oleh para pengawas ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya. Dalam selanjutnya, pengawas ketenagakerjaan tingkat kabupaten atau kota melakukan pemeriksaan pertama, kemudian berskala khusus dan tergantung ada kasus. Jadi pemerintah, ILO, dan Piknas biasanya dari Polri ya. Kemudian ada laporan pemeriksaan pertama secara lengkap,
pemeriksaan berkala lengkap atau tidak, kemudian pemeriksaan khusus, pengujian, dan pemeriksaan kasus. Kemudian selanjutnya tindak lanjut dari laporan tersebut, laporan di atas, adanya perhitungan hak pekerja yang belum diberikan atau dibayarkan pengusaha. Misalnya gaji UMR 4 juta baru dibayar 1 juta. Nah, itu diperhitungkan misalnya 1 tahun kerja 12 bulan. Berarti gaji yang harusnya 4 juta baru dibayar 1 juta. 3 jutanya dihitung kali 1 tahun atau kali 12 bulan. Itu diperhitungkan. Kemudian dituliskan di dalam nota pemeriksaan preventif. Kemudian tindak lanjut nota pemeriksaan. Jadi nota pemeriksaan yang dibuat oleh para pengawas itu diteruskan pemeriksaan pelaksanaan nota pemeriksaan, atau kita sebut dengan akta pengawasan, nota pemeriksaan kedua, kemudian pembuatan laporan kejadian perkara dan penyidikan represif ya. Kemudian laporan pemeriksaan, nota pemeriksaan, dan laporan penyidikan tersebut masuklah ke Disnaker provinsi. Baru diteruskan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen PPK, baru ke pemerintah, dalam hal ini Biknas Polri, ILO, atau pemerintah secara umum. Itulah sedikit materi dari pemeriksaan ketenaga kerjaan. Jadi kalau om dan tante atau sahabat semua yang bekerja atau berpraktik di perusahaan, terutama di human capital atau di human resource, di HRD departemen, di HRD development, atau di ER, biasanya akan ketemu jadwal tahunan terkait pemeriksaan ini. Jadi tidak perlu kaget. So, penuhi aturannya, ikutin regulasinya, dan bijak-bijaklah dalam membuat aturan dan mengambil keputusan, karena yang kita atur adalah manusia. Manusia itu unik, istimewa, dan tiap kepala berbeda-beda, sehingga perlu pattern, perlu aturan, perlu SOP yang jelas untuk menjadi guidance yang jelas untuk semua pihak. Oke, sukses semua. Selamat siang buat om dan tante semuanya. Mohon maaf video terbatas ini saya buat untuk lebih bermanfaat. Terima kasih. Ditunggu komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe merahnya biar jadi hitam, biar kami lebih bertenaga membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.